Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul Pasukan Berani Mati. Pasukan Berani Mati ini adalah sebuah film yang dipersembahkan untuk mengenang jasa-jasa para pejuang Indonesia yang telah gugur dalam melawan agresi militer Belanda dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, sebelum kita ke alur ceritanya Bro Bre, jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Bro Bre. Thank you Bro Bre, terima kasih banyak ya. Tanpa berbasa-basi panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas, kita langsung aja ke alur ceritanya Bro Bre. Let's go! Yeah! Film dibuka dengan dimulainya agresi militer Belanda yang kedua, di mana pesawat tempur mereka menghancurkan rumah-rumah warga dan membuat panik masyarakat. Kemudian pasukan batalion yang dipimpin oleh Kapten Bondan bersiap-siap untuk menghadapi pasukan Belanda. Padahal saat itu Kapten Bondan baru melangsungkan pernikahannya. Selain TNI, para santri dan wanita juga mengangkat bambu runcing mereka untuk menghadapi Belanda. Ya, hati-hati. Ya, mohon doa Kiai. Mereka semua berkumpul di jalan-jalan kota untuk melakukan penyergapan. Dan ketika pasukan infanteri Belanda datang, pecahlah pertempuran di sana. Semua sudah siap, tinggal tunggu perintah. Tentara bantuan mereka akan muncul, lengkap dengan pesawat bombernya. Ayo mundur cepat! Tapi karena kurangnya persiapan dan persenjataan lawan yang lebih canggih, Kapten Bondan pun memerintahkan pasukannya untuk mundur. Lalu kita diperlihatkan sebuah pesawat tempur Belanda menyerang rombongan pengungsi yang sedang berjalan sebelum bisa dijatuhkan oleh Kapten Bondan. Tapi sayangnya serangan barusan merenggut nyawa istri Kapten Bondan. Nonong, tidak! Kita hancurkan mereka! Dan karena emosi, Kapten Bondan memerintahkan buat balik lagi, tapi langsung dijaga sama Letnan Roy. Korban sudah terlalu banyak. Setelah itu seluruh kota berada di bawah kekuasaan pasukan Belanda dan warga yang masih bertahan harus mengibarkan bendera Belanda. Sesampainya di tempat pengungsian, para warga dan TNI saling bahu-membahu untuk menjadikan desa itu sebagai markas batalion. Sementara itu sekawanan maling yang dipimpin oleh Jabar memanfaatkan situasi kota yang lagi sepi untuk meraba rumah-rumah warga. Tapi sayangnya aksi mereka dipergoki sama pasukan Belanda yang mengira mereka bagian dari TNI. Dan karena panik, anak buah Jabar langsung kabur pas lagi diperiksa. Akibatnya mereka ditembak oleh pasukan Belanda. Kemudian Jabar mengambil semua senjata sambil mengecek anak buahnya. Ternyata masih ada seorang anak buahnya yang hidup dan Jabar membawanya pergi dari sana. Di markas batalion mereka dikabarin kalau Presiden Soekarno dan Wapres Muhammad Hatta telah ditahan oleh Belanda. Sedangkan Jenderal Sudirman berhasil menyingkir dari Yogyakarta. Sesuai perintah dari Jenderal Sudirman, batalion Kapten Bondan juga diperintahkan untuk ikut berperang dan menghancurkan gudang Mesyu musuh yang kemungkinan akan dikonsentrasikan di wilayah Kapten Bondan. Kemudian pas lagi ngejagain pos markas, pasukan batalion melihat kedatangan Jabar dan langsung mengepungnya. Tapi dengan lihainya Jabar alasan mau gabung sama mereka dan menghadiahi senjata rampasannya. Dan pas mereka lagi lengah, Jabar langsung menodong pasukan batalion dan minta bertemu dengan Kapten Bondan. Ayo taruh senjata nih semua. Panggilkan komandanmu.
bilang Jabar pengen ketemu. Saya lakoni. Saya kesini maksudnya mau gabung sama pasukan Papa. Di depan Kapten Bondan, Jabar kembali ngomong kalau dia ingin bergabung menjadi pejuang. Tapi karena latar belakangnya sebagai maling, Kapten Bondan gak bisa nerimanya gitu aja, karena takutnya dia mata-mata. Lalu pas Jabar minta anak buahnya buat jadi saksi kalau dia bukan pengkhianat negara, anak buahnya malah meninggal. Setelah mempertimbangkannya matang-matang, Kapten Bondan akhirnya menerima Jabar menjadi pasukannya. Boleh bergabung dengan kami. Tapi Bung harus mentaati semua peraturan di sini. Ya, Pak. Bun, Siap. bantu saudara Jabar ini. Baik, Pak. Baru juga dibolehin gabung, Jabar langsung membuat onar di dapur umum karena maksa makan duluan. Sampai-sampai dia nentang semua orang yang ada di situ kalau nggak suka sama preman pasar ini. Akhirnya Roy turun tangan buat nerima tantangan Jabar. Jabar Kie jagoan pasar sore. Siapa wani nantang kemauannya? Ayo. Baik, aku hanya menjawab tantanganmu. Ayo. Ayo, kita bertarung 5 ketip. Ada apa dia? Sampai akhirnya Latifah mengeluarkan tembakan buat nyuruh mereka berhenti dan makan bareng. Singkat cerita, Kapten Bondan menyusun sebuah rencana untuk memancing pasukan Belanda menuju ke selatan dan menempatkan Roy bersama Sersan Didan, Kopral Gandhi bersama seorang warga bernama William untuk memata-matai dan mencari informasi tentang markas Nica. Sesampainya di markas Nica, tanpa diduga ada beberapa anak kecil yang juga menyusup ke situ. Anak-anak itu menggunakan katapel untuk membunuh tentara Belanda yang lagi mabuk, sebelum William juga ikut melumpuhkan seorang tentara Belanda. Lalu Roy dan pasukannya merampas sebuah kendaraan untuk pergi dari sana. Besoknya, William memasang peledak di bawah jembatan tempat penyergapan dan pasukan yang lain bersiap dari atas tebing. Tapi pas sampai di depan jembatan, komandan pasukan Belanda ternyata sangat waspada dan menyuruh anak buahnya untuk memeriksa. 2 orang yang ditugaskan itu pun menemukan peledaknya, tapi sebelum melaporkan temuannya, mereka berdua keburu dibunuh oleh William dan Pak Mukhtar. Karena seorang keturunan Belanda, William berteriak dalam bahasa Belanda bahwa jembatannya aman. Tapi sayangnya sebelum pasukan Belanda melangkah, pasukan TNI keburu ketahuan. Jadinya mereka terpaksa melakukan penyergapan lebih cepat. Pak Ginting. Suruh mereka semuanya mundur. Ayo cepat, mundur. Ayo. Akibatnya rencana Kapten Bondan gagal dan mereka dipaksa mundur setelah banyak pejuang yang tewas. Dan Latifah serta Kopral Gandhi ditawan oleh Belanda. Selain itu, jalur pelarian pasukan Kapten Bondan juga ketahuan, sehingga mereka menjadi bulan-bulanan tentara Belanda. Dan saat kembali ke markas persembunyian, hanya segelintir kecil pasukan aja yang berhasil pulang. Di markas pasukan Belanda mereka baru aja nyiksa Gani, tapi karena nggak dapat informasi apapun, mereka melanjutkan dengan menginterogasi Latifah. Sebelum interogasi dimulai, komandan mengingatkan kalau seperti inilah akibat dari peperangan. Siapa yang ingin menang harus menjadi binatang yang kejam. Dan memberi kesempatan kepada Latifah untuk memberitahu lokasi persembunyian batalionnya. Sama seperti komandan, letnan yang akan menyiksanya juga menyuruh Latifah buat mengaku aja.
daripada dia ngakunya pas sudah merasakan siksaan. Tapi Latifah tetap menolak menjadi pengkhianat sehingga dia pun disiksa dengan disetrum sampai dia hampir pingsan. Lalu kita diperlihatkan seorang warga berniat untuk meninggalkan pengungsian tapi dicegah oleh Roy dan William karena dikhawatirkan akan tertangkap oleh patroli pasukan Belanda dan membocorkan markas persembunyian mereka. Tapi warga itu yang bernama Pak Jufri tetap kekeh dan malah menyulut emosi William dengan menyebutnya lebih pantas disebut pengkhianat karena keturunan Belanda. Lalu William pun melamar Pak Jufri dan memberitahu kalau kesetiaannya kepada Indonesia sudah mendarah daging. Sementara itu di tahanan, Latifah sedang dibujuk oleh pengkhianat negara bernama Bandi untuk memberitahu markas pasukannya. Dan karena Latifah masih menolak, Bandi pun menangkap ayahnya Latifah yaitu Pak Kiai di pesantren. Penanganan itu disaksikan oleh Amin adiknya Latifah dan kemudian disuruh untuk mengirimkan pesan ke Kapten Bondan oleh Pak Marsyan yang menjadi mata-mata di markas pasukan Belanda. Sesampainya di markas pasukan Belanda, Kiai dipertemukan dengan Latifah supaya mau mengaku. Tapi karena nggak mendapatkan jawaban, Letnan pun mulai mencabuti kukunya Kiai. Membuat Latifah akhirnya menyerah dan bersedia memberitahu lokasi pasukannya. Namun sebelum Latifah berbicara, ayahnya segera menghentikannya dengan mengatakan bahwa menjadi pengkhianat adalah tindakan yang sangat tercela. Dan akhirnya Kiai dibunuh oleh komandan karena gagal lagi mendapat informasi. Di saat bersamaan, Amin telah sampai di markas dan menyerahkan pesan dari Pak Marsyan yang berisi dana markas pasukan Belanda kepada Kapten Bondan. Lalu tiba-tiba terjadi keributan di luar yang dipicu oleh meninggalnya Pak Jufri. Anaknya Pak Jufri yang bernama Suci marah-marah ke William karena telah membunuh ayahnya. Kemudian William bercerita, waktu Pak Jufri tertangkap patroli pasukan Belanda, Pak Jufri hampir membocorkan lokasi persembunyian mereka. Terus William dan Roy yang lagi ngebuntutin dia terpaksa melepaskan tembakan ke arah tentara Belanda. Tapi sayangnya Pak Jufri malah ikut tertembak juga. Suci tetap nggak nerima dan memilih pergi dari markas untuk membelut ke pasukan Belanda supaya dia bisa balas dendam ke William. Dan hal itu membuat marah Latifah karena telah membuat pengorbanan ayahnya menjadi sia-sia, serta menempatkan seluruh pejuang di markas persembunyian ke dalam bahaya. Menyadari kesalahannya, Suci menjadi gelap mata dan membunuh Bandi yang telah memperalatnya. Tapi akhirnya dia juga dibunuh oleh komandan. Dan setelah mengetahui lokasi persembunyian batalion Kapten Bondan, pasukan Belanda mengerahkan sebagian besar prajuritnya untuk mengepung tempat itu. Di tengah perjalanan, Amin melihat kedatangan mereka dan berniat mengabarkan ke TNI, tapi dia lebih dulu dibunuh. Belanda! Nyerang! Kemudian tentara Belanda menyerang TNI dan warga yang lagi mandi di sungai. Serangan dadakan itu hampir membunuh semua orang yang ada di sana dan hanya beberapa orang aja yang bisa selamat. Lalu tentara Belanda melanjutkan serangan mereka dengan membombardir markas batalion. Para pejuang berusaha dengan keras menahan pergerakan pasukan Belanda sampai akhirnya banyak dari mereka yang gugur, termasuk Kapten Bondan. Setelah pasukan Belanda pergi, para pejuang yang selamat harus melihat kenyataan pahit dengan banyaknya korban jiwa yang tewas selama serangan barusan, dan mereka bertekad untuk membalas dendam. Malamnya, 7 pejuang yang tersisa mendatangi markas pasukan Belanda dan berencana meledakkan gudang Mesiu. Mereka menyelinap dengan membobol kawat berduri dan Pak Mukhtar melumpuhkan petugas lampu sorot menggunakan panahnya. Lalu sisanya melumpuhkan tentara Belanda yang sedang berjaga di pintu masuk.
Malam itu para perwira Belanda sedang mengadakan pesta untuk merayakan keberhasilan mereka meratakan batalion Kapten Bondan. Dan gak begitu waspada karena ngiranya semua tentara Indonesia di sana udah tewas. Hal itu pun dimanfaatkan oleh para pejong untuk membebaskan teman-temannya, sekaligus meledakkan tempat pestanya. Walaupun Pak Marsian harus menjadi korban, tapi dia tetap bangga dan berharap Indonesia akan merdeka sepenuhnya. Singkat cerita, setelah membebaskan Latifah dan Gani, para pejuang terlibat pertempuran dengan tentara Belanda. Mereka sama sekali nggak kenal takut dan bertempur dengan mengorbankan nyawa mereka sebagai pasukan berani mati. Sebelah kiri bangunan itu. Jaga. Yuk, berjaga. Dan akhirnya, William serta Pak Mokhtar mengorbankan diri mereka untuk meledakkan kilang bahan bakar dan gudang mesio pasukan Belanda. Sekaligus menyelesaikan misi yang diberikan Jenderal Sudirman kepada batalion Kapten Bondan. Tomat.